Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis internasional. Yang pertama kita bahas adalah pengertian bisnis internasional. Yang pertama menurut John D. Daniels, bisnis internasional adalah sebuah kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Selanjutnya, pengertian bisnis internasional menurut Ruckman dan Hodges. Bisnis internasional adalah segala bentuk transaksi yang terjadi lintas batas negara untuk memenuhi kebutuhan individu maupun organisasi. Lalu, yang ketiga, bisnis internasional menurut Griffin dan Buste. Bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antar pihak yang berasal dari lebih dari satu negara yang merupakan bagian dari bisnis internasional. Selanjutnya, bisnis internasional menurut Ball dan Mendel. Bisnis internasional adalah bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini bukan hanya mencakup perdagangan internasional dan pemanufakturan di luar negeri, tetapi juga industri jasa yang berkembang di bidang-bidang seperti transportasi, pariwisata, perbankan, periklanan, konstruksi, perdagangan, eceran, perdagangan besar, dan komunikasi massa. Baik, selanjutnya setelah mengerti pengertian dari bisnis internasional dari menurut para ahli, selanjutnya yaitu mengapa mempelajari bisnis internasional. Yang pertama, karena semua organisasi besar mempunyai usaha internasional yang dipengaruhi oleh perekonomian global. Yang kedua, pertumbuhan e-commerce membuka peluang baru bagi bisnis di luar negaranya. Ketiga, untuk mengimbangi pola pasar pesaing. Keempat, untuk mengikuti perkembangan teknologi dan sarana bisnis mutakhir. Yang kelima, mendapatkan pemahaman budaya. Nah, setelah itu ada kekuatan-kekuatan dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu kekuatan internal. Kekuatan internal yaitu kekuatan yang berasal dari dalam negeri atau domestik. Kekuatan ini umumnya dapat dikendalikan oleh manajemen atau controllable force, yaitu kekuatan-kekuatan yang diatur manajemen untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, meliputi faktor-faktor seperti modal, bahan baku, dan tenaga kerja, dan juga aktivitas-aktivitas personalia seperti keuangan, personalia, produksi, dan pemasaran. Nah, yang kedua, ada kekuatan dari eksternal, yaitu merupakan kekuatan yang berasal dari luar domestik. Umumnya tidak dapat dikendalikan oleh manajemen atau disebut juga uncontrollable force, yaitu kekuatan eksternal yang tidak dapat dikontrol langsung oleh manajemen meskipun dapat dipengaruhi, meliputi persaingan distribusi, variabel-variabel ekonomi, sosial, hukum, fisik, politik, kultural, buruh, dan teknologi. Oke, berikutnya adalah aktivitas bisnis internasional. Perusahaan yang memasuki bisnis internasional pada umumnya terlibat atau melibatkan diri pada aktivitas bisnis internasional, baik secara bertahap
dari tahap yang paling sederhana sampai tahap yang paling kompleks dan mengandung resiko bisnis yang sangat tinggi. Aktivitas bisnis internasional itu terdiri dari pertama, ekspor, yaitu menjual produk-produk yang dibuat di dalam negeri sendiri untuk digunakan atau dijual kembali ke negara-negara lain. Pembagian aktivitas atau perdagangan ekspor yaitu pertama, perdagangan tangible adalah perdagangan produk-produk yang berwujud seperti komputer, pakaian, mobil, TV, bahan baku, industri, dan lain-lain. Yang kedua, perdagangan intangible adalah perdagangan produk-produk yang tidak berwujud atau bisa disebut jasa, misalnya seperti travel, jasa perbankan, dan lain-lain. Dan selanjutnya itu aktivitas impor, yaitu membeli produk-produk yang dibuat di negara lain untuk digunakan atau dijual kembali di negaranya sendiri. Di bagian terakhir, ini adalah jenis-jenis bisnis internasional. Yang pertama, foreign trade. Jenis foreign trade ini cenderung seperti aktivitas ekspor impor barang. Objek barang yang diperjualbelikan adalah dalam bentuk komoditas, yaitu barang yang wujudnya kelihatan. Selanjutnya, yang kedua, trade in service. Bisnis internasional yang objek barangnya adalah intangible goods atau barang tidak berwujud. Yang ketiga adalah portfolio investment. Investasi adalah bentuk sekelompok aset termasuk transaksi dalam ekuitas. Selanjutnya, yang terakhir, direct investment. Investasi secara langsung atau penanaman modal asing di mana investor dalam lingkup perekonomian suatu negara menaruh minat pada bisnis di lingkup perekonomian negara lain. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bisnis internasional, dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.